Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, di setiap bulan Ramadan, umat Islam di seluruh dunia menanti sebuah malam yang sangat agung, yaitu Lailatul Qadar. Sebuah malam yang disebut dalam Al-Quran sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Banyak orang berusaha mencarinya dengan memperbanyak ibadah, memperpanjang doa, dan menghidupkan malam dengan berbagai amalan. Namun, di balik semua itu, para sufi memiliki cara pandang yang lebih dalam. Mereka mengatakan bahwa Lailatul Qadar bukan hanya sebuah peristiwa yang terjadi di langit, tetapi juga sebuah peristiwa yang terjadi di dalam hati manusia. Dalam pandangan tasawuf, Lailatul Qadar tidak selalu ditandai dengan fenomena luar biasa yang terlihat oleh mata, tidak selalu disertai cahaya yang turun dari langit atau kejadian-kejadian menakjubkan. Justru, seringkali malam agung ini hadir dalam bentuk yang sangat halus. Ia hadir sebagai perubahan perlahan di dalam jiwa, sebuah keadaan batin yang tiba-tiba menjadi lebih jernih, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Allah. Ketika cahaya Lailatul Qadar menyentuh hati, yang berubah bukanlah dunia di sekeliling kita, melainkan cara hati itu memandang dunia. 5 tanda batin sentuhan Lailatul Qadar. Berikut ini adalah 5 tanda batin yang sering dijelaskan oleh para sufi sebagai isyarat bahwa seseorang sedang mengalami Lailatul Qadar dalam perjalanan spiritualnya. 1. Hadirnya ketenangan hati yang dalam, sakinah. Ketenangan ini muncul bukan karena masalah hidup telah selesai, melainkan hadir di tengah badai sekalipun. Ia datang tanpa alasan logika. Para ulama tasawuf menyebutnya sebagai turunnya sakinah, ketenangan yang Allah instal langsung ke dalam hati, sehingga jiwa tidak lagi mudah terguncang oleh keadaan luar. Seperti kata Jalaluddin Rumi, ketika jiwa tenang tanpa alasan jelas, itu tanda Allah sedang mendekatkan hamba kepada cahayanya. 2. Perubahan cara memandang dunia. Dunia tidak lagi menjadi tujuan utama. Ambisi untuk selalu dipuji atau terlihat hebat mulai meredah. Hati menjadi lebih seimbang, tidak terlalu terbang karena kegembiraan, dan tidak terlalu tenggelam dalam kesedihan. Seseorang mulai menyadari bahwa dunia hanyalah tempat singgah sementara untuk menuju makna yang lebih dalam. 3. Tumbuhnya rasa cinta yang mendalam kepada Allah. Ibadah tidak lagi dirasakan sebagai beban atau kewajiban semata, melainkan menjadi kebutuhan jiwa. Salat menjadi tempat istirahat, dan zikir menjadi percakapan hati yang penuh rindu. Cinta ini juga melembutkan hati terhadap sesama manusia, membuat kita lebih mudah memaafkan dan berempati. 4. Runtuhnya dinding ego. Ego yang selalu ingin diakui dan merasa paling benar perlahan runtuh. Seseorang menjadi lebih jujur terhadap kekurangan diri dan lebih menghargai kebaikan orang lain. Rumi menggambarkan bahwa cahaya kebenaran hanya dapat masuk ke dalam hati yang telah retak oleh kerendahan hati. Kehidupan terasa lebih ringan karena kita tidak lagi terbebani oleh pencitraan di depan manusia. 5. Arah hidup yang perlahan berubah. Muncul dorongan kuat untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Keputusan-keputusan kecil mulai selaras dengan nilai kebaikan. Meski tetap bekerja dan berinteraksi di dunia, pusat tujuan hidupnya telah berpindah. Setiap langkah dilakukan dengan kesadaran bahwa ini adalah perjalanan pulang menuju Allah. Penutup dan renungan. Saudaraku yang dirahmati Allah, Lailatul Qadar memang malam penuh keajaiban di mana malaikat turun membawa berkah. Namun, jangan lupakan bahwa malam yang agung itu juga menunggu untuk ditemukan di dalam hati kita sendiri. Ketika hati mulai tenang, ego melemah, dan cinta kepadanya menguat, itulah isyarat bahwa cahaya malam tersebut telah menyentuh jiwa Anda. Semoga pembahasan ini menjadi bahan renungan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Jika pembahasan ini menyentuh hati Anda, mari tuliskan di kolom komentar. Ya Allah, semoga hati ini dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Semoga doa yang ditulis dengan penuh kesadaran menjadi pengingat bagi diri kita bahwa perjalanan menuju Allah selalu terbuka bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh mencarinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.